Oke ya, video kali ini saya akan mereview motor Matic 150cc Maxi dari Honda. Ini model terbaru ya, yaitu Honda PCX 160. You in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Nah, motor yang saya review ini adalah Honda PCX 160 yang versi ABS. Jadi yang dilengkapi dengan HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Jadi ini yang versi yang tertinggi ya. Dan by the way, ini adalah versi kedua atau penyempurnaan dari versi PCX 150 ya, yang rakitan Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, ini ada 4 generasi. Ini adalah generasi yang keempat. Jadi yang pertama itu dan yang kedua itu dari Thailand. Nah, baru yang ketiga dan keempat itu asli rakitan Indonesia sendiri. Dan warna yang saya review adalah warna yang saya suka di motor ini, yaitu warna merah Dove. Jadi warna ini dengan satu lagi warna putih, itu mewahnya lebih kelihatan dari motor ini. Nah, bagaimana sih detail-detail desain dan spesifikasi motor ini? Saya akan bahas di video berikut ini. Kita lihat dulu dari desain depan terlebih dahulu ya. Yang pertama yang terlihat itu perubahannya ada pada desain lampunya. Sekarang desainnya itu lebih simple, tapi lebih elegan daripada model sebelumnya. Kalau model sebelumnya itu kan lampunya itu kan seperti apa namanya ya, bercabang gitu. Jadi di sini kemudian menyabang lagi daerah sini. Nah, kalau di versi ini dia itu jadi satu garis. Dan modelnya saya sangat suka sih dengan model seperti ini. Ini kalau pendapat saya perpaduan antara lampu depannya punya PCX 150 yang versi Thailand generasi kedua, dan juga dikombinasi dengan Honda Forza 250. Jadi secara bentuk seperti PCX 150 yang generasi kedua, tapi untuk secara detail-detail lampunya itu mirip dengan Forza 250. Nah, karena desain lampunya itu lebih simpel, jadi bodinya itu lebih kelihatan ya daripada model sebelumnya. Karena di model sebelumnya itu bodinya terkesan lebih tipis-tipis, jadi bodi depan itu lampu semua. Kalau ini enggak, bodinya masih kelihatan bidang lebarnya. Itu sih yang menurut saya perubahannya paling baik di bagian depan ini. Kemudian di bagian atas ini adalah plat nomor, dan juga untuk windshieldnya ini mirip-mirip dengan model sebelumnya sih. Jadi dia itu bentuknya nggak terlalu tinggi dan warnanya itu smoke. Nah, untuk bagian sampingnya ke bawah ini mungkin kalau kita nggak terlalu detail mengenai perubahan desainnya, kita nggak akan tahu. Tapi menurut saya yang bagian samping sini ini lebih apa namanya ya, lebih tegas. Jadi kelihatan lebih melebar gitu loh. Oke, mungkin untuk bagian depan seperti itu aja ya. Sekarang saya akan perlihatkan pada kalian bagian samping terlebih dahulu. Nah, untuk lampunya sendiri ini full LED ya. Jadi lampu dekat, lampu jauh, DRL dan juga sein itu semuanya LED. Jadi saya akan coba nyalakan ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, semoga kalian kelihatan. Ini lampu dekatnya dari sini ya, ada 4 bagian, 2 di kiri, 2 di kanan. Dan di tengah-tengah sini adalah lampu jauh. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lampu kota atau DRL ada di sini. Ini warnanya putih ya. Kemudian untuk seinnya ada di atas. Jadi seperti di PCX model sebelumnya ya, dimana seinnya itu ada di atas lampu utama. Kalau saya nyalakan seperti ini. Nah, ini sekalian lampu hazardnya.
Jadi kelihatan kan memang motor ini temanya itu kemewahan dan didukung dengan adanya lampu serba LED semua. Dan mumpung saya bahas lampu, saya sekalian pindah posisi ya untuk melihat lampu belakangnya. Nah, untuk bentuk lampu belakangnya seperti ini ya. Ini perubahan yang menurut saya juga sangat positif ya daripada model sebelumnya. Karena secara bentuk dia itu lebih dinamis atau serasi lah dengan garis desain bodi belakangnya. Dan ini juga mengingatkan saya pada lampu belakangnya Forza 250 dan sudah full LED. Jadi lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan ini lampu plat nomornya jadi satu ya. Berbeda dengan model sebelumnya yang punya lampu sendiri, kalau ini jadi satu dengan lampu belakang. Jadi sorotnya ada di sini. Saya akan coba nyalakan. Nah, untuk nyalanya seperti ini ya. Itu kan kelihatan lebih elegan daripada model sebelumnya. Karena jujur untuk model sebelumnya itu nggak semua orang suka sih. Karena ada yang bilang terlalu lebar atau aksen silver dan chrome-nya itu terlalu banyak. Tapi yang ini saya suka banget sih. Dan untuk lampu remnya seperti ini. Nah, lampu remnya itu dia modelnya garis horizontal biasa ya. Jadi nggak mengikuti garis dari lampu belakangnya. Jadi seperti ada garis sendiri sih. Kemudian untuk seinnya seperti ini. Nah, ini seinnya juga bagus kalau dibandingkan dengan model sebelumnya. Karena lebih menyatu dengan desain keseluruhan lampu belakang dan juga seirama dengan garis bodi belakangnya. Karena di model sebelumnya itu seperti mengutil gitu ya. Jadi seperti ada tonjolan sendiri, seakan-akan dipaksakan gitu. Kalau ini enggak, dia lebih menyatu. Jadi seperti ini ya, nyala lampunya. Dan maaf dari tadi suaranya agak berisik karena ini kan tempat umum ya. Jadi banyak anak kecil, terus orang-orang lagi naik motor dan semacamnya lah. Jadi mohon dimaklumi. Oke, kita pindah ke bagian samping ya, seperti ini. Ini kembali lagi ke kita masing-masing ya. Kalau kita nggak teliti atau detail tentang perubahan desainnya dari model sebelumnya itu emang nggak kelihatan sih. Tapi kalau kita teliti lagi, itu emang perubahannya sangat positif. Pertama dari depan dulu ya. Nah, untuk dari depan ini tekukannya lebih tegas. Jadi lekukan-lekukannya itu lebih kelihatan di sini ya daripada model sebelumnya. Dan dari sambungan bodi sini juga berbeda kan dengan model sebelumnya. Ini jauh lebih elegan sih. Kemudian untuk yang belakang pun juga demikian. Dimana untuk bodi yang belakang itu yang model sebelumnya kan dia di sini nggak terlalu tajam ya. Tapi kalau di model yang sekarang itu dia lebih tajam seperti ini. Kemudian di sini ada logo PCX dengan warna emas ya. Menandakan ini yang tipe tertinggi atau tipe ABS-nya. Kalau yang tipe CBS itu warnanya silver sih. Kemudian kita ke footstep. Footstepnya ini yang depan seperti layaknya motor-motor yang punya dimensi besar ya, seperti di kompetitornya juga. Jadi untuk pijakannya ini ada dua posisi menekuk dan juga posisi selonjor. Nanti saya akan jelaskan di ergonomi ya mengenai footstep ini. Dan untuk footstep belakang ini juga yang saya suka. Kenapa? Karena kalau posisi menutup seperti ini dia itu seakan-akan menyatu dengan bodi ya. Jadi satu irama gitu dengan bodi keseluruhan. Dan kalau kita buka seperti ini. Nah, ini footstepnya juga sangat lebar karena juga mengikuti desain tadi ya. Jadi secara estetika bagus, tapi secara ergonomi ini juga lebih bagus. Nah, sekarang saya akan bahas untuk kaki-kaki di bagian depan ya. Untuk suspensi, dia pakai teleskopik, jadi umum lah yang dipakai sama kompetitornya juga. Kemudian dari remnya, ini pakai cakram dengan model piringannya itu lingkaran lurus ya. Dan di sini terdapat sensor ABS karena ini tipe yang ABS. Kemudian untuk kaliper
ini dia pakai Nissin 2 piston dan warnanya hitam. Jadi sudah cukup mumpuni lah untuk bagian pengereman di depan Honda PCX 160 ini. Kemudian untuk velgnya dia pakai model cash wheel dengan palang berbentuk Y ya, Y-nya huruf kecil. Jadi dia itu cabang satu sama lain beda panjangnya. Dan dia pakai lebar 2,75 inch. Jadi untuk motor matic besar proporsional sih. Kemudian dari bannya dia pakai IRC dengan ukuran 110/70 ring 14. Jadi ukuran lebar velg dan juga bannya ini mirip seperti motor 250 cc ya, motor sport atau naked pada umumnya. Nah sekarang untuk kaki belakang, untuk kaki belakangnya dari suspensi dia pakai dual atau 2 sisi ya, kanan dan kiri. Namun di sini untuk shock breaker bawaan dari Honda itu dia tidak dilengkapi dengan subtank atau tabung di bagian sini. Jadi dengan suspensi seperti ini saya akan coba sih nanti di video test ride bagaimana sih karakter suspensi Honda PCX 160 ini. Kemudian di sini untuk velgnya bentuknya sama ya dengan depan, yang pasti model palang Y kecil dengan lebar 3,5 inch. Jadi ini lebar velgnya sama dengan motor sport 150 cc. Kemudian dari ban belakang ini pakai IRC juga dengan ukuran 130/70 ring 13. Jadi untuk diameter velg depan dan belakang itu beda ya. Karena yang depan pakai 14 inch, yang belakang pakai 13 inch. Kemudian untuk rem belakang dia sama dengan yang depan ya, pakai cakram seperti sudah wajib sih di motor kelas matic 150 cc, terutama yang matic besar ini. Tapi sayangnya untuk rem belakang ini saya tidak menemukan adanya sensor ABS ya. Apakah ini ABS-nya hanya depan saja atau depan belakang ada? Tapi sepertinya ini hanya di depan aja sih, karena yang di belakang ini nggak ada sensor ABS. Kemudian untuk kalipernya dia pakai 1 piston dari Nissin. Jadi ya untuk ukuran rem belakang itu udah cukup sih, karena rem belakang ini fungsinya hanya untuk penyeimbang rem depan aja. Karena kalau rem belakang terlalu pakem itu juga bahaya sih, kalau kita nggak bisa mengontrol motor ketika ngepot. Setelah membahas mesin, sekarang saya akan bahas spesifikasi mesin Honda PCX 160 ini. Nah, untuk kapasitas mesinnya ini 156,9 cc, dilengkapi dengan jumlah katup 4. Kemudian untuk diameter kali langkah ini 60 kali 55,5 mm. Jadi karakternya ini overbore, di mana dia lebih kuat di tarikan tengah ke atas. Dan untuk rasio kompresinya dia 12:1. Jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini adalah bahan bakar yang punya oktan 98. Untuk tenaganya ini 11,8 kW atau 16 PS ya, di 8.500 rpm. Dan torsi 14,7 Nm di 6.500 rpm. Jadi tenaganya ini lebih besar ya daripada PCX 150 atau PCX model sebelumnya. Dan secara fisik bentuk box filter dan juga box CVT ini juga saya suka sih, kelihatan lebih simple, terutama box filternya ini, karena dia itu secara dimensi hampir mirip dengan box CVT. Jadi nggak ada semacam ukuran yang melebar ke atas atau bagaimana gitu ya. Jadi dia lebih simple. Nah, untuk ruang masuknya angin ada di sini. Jadi seperti itu sih. Kemudian yang saya suka di motor ini, di bagian mesin ya, yang saya suka itu adalah bagian knalpotnya. Karena untuk knalpotnya ini dia bentuknya lebih sporty ya daripada model sebelumnya. Karena model sebelumnya itu dia modelnya tabung bundar, sedangkan untuk PCX 160 ini dia modelnya tabung tapi oval. Ya kesimpulannya untuk mesin ini juga sama dengan desain lampunya. Perubahannya itu sangat positif dibandingkan dengan model sebelumnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian atas, yaitu ke bagian behel. Untuk behelnya ini secara desain dia mengikuti garis dari desain bodi secara keseluruhan ya. Dan juga secara warna pun demikian. Tapi di sini ada yang saya kasih catatan ya untuk kalian yang suka akan kebersihan. Kalau bisa di bagian sini kalian kasih pelindung. Karena di bagian sini itu sangat rawan ya, rawan
lecet atau semacamnya. Terbukti di sini ada bagian yang lecet. Karena ini faktor kebanyakan dari penumpang ya, terutama yang pakai tas ransel itu kan tasnya kan menumpuk di sini. Jadi cukup rawan kalau bodi dari behel ini tergesek dan otomatis akan lecet. Tapi secara bahan, ini bahannya besi. Jadi kalau kita angkat-angkat seperti ini, dia lebih kuat sih. Kalau kita pindah-pindah motor, itu bisa pegangan di sini. Jadi seperti itu. Kemudian kita ke bagian jok. Joknya ini secara bentuk mirip sekali ya dengan model sebelumnya, di mana ciri khas jok motor 150 cc matic besar itu dia tebal dan lebar. Jadi di sini untuk jok depannya lebar sekali ya, tuh. Tapi bagian ujungnya dia lebih menyempit, dan jok belakang pun juga demikian. Dia ini juga lebar dan panjang, busanya pun juga tebal. Tapi kalau saya tekan-tekan seperti ini sih, busanya itu nggak yang empuk-empuk sekali, tapi tebal busanya. Nanti saya akan coba review joknya ya di video ergonomi bagaimana. Dan untuk tekstur kulit joknya, ini dia ada dua tipe. Yang depan ini dia kasar, tapi aksen-aksen timbulnya itu nggak ada. Jadi emang kalau disentuh gini kasar, tapi kalau dibandingkan dengan jok yang belakang, ini dia teksturnya lebih kasar lagi karena di sini ada aksen-aksen bulat-bulat dan timbul. Ini bertujuan supaya ketika kita duduk itu tidak mudah bergeser. Jadi pantat kita itu lebih rigid untuk duduk di jok ini. Dan di sini ada semacam jahit-jahitan. Jadi bagus ya, kelihatan lebih mewah. Nah, untuk tangki bahan bakarnya ini ada di bagian depan jok. Jadi ada di sini ya. Selayaknya motor matic besar 150 cc pada umumnya. Jadi untuk membuka tangki bahan bakar di sini, kita harus mengoperasikan kontak di posisi seat atau fuel. Jadi seperti ini. Kita putar ke arah seat atau fuel, kemudian kita tekan tombol di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk kapasitasnya ini 8,1 liter. Jadi dibandingkan dengan kompetitornya ini lebih besar sih. Kita bisa menempuh jarak yang lebih jauh tanpa mengisi ulang bahan bakar. Dan ada detail yang saya suka di sini, yaitu adanya tempat untuk menaruh tutup tangkinya. Jadi seperti ini. Jadi ini hal yang kecil tapi sangat berguna. Daripada kita pada posisi pengisian bensin, kita pegang seperti ini kan nggak enak. Jadi mending kita taruh di sini. Jadi ini detail yang sangat bagus dari Honda. Kemudian kalau kita lihat bodi bagian sini ya, bodi pinggul ya istilahnya ya. Ini mengingatkan saya pada bodi di Honda Goldwing. Jadi secara tekukannya itu sangat terasa gitu loh, aura Goldwingnya. Nah, karena ini motor matic 150 cc yang besar, jadi nggak afdol rasanya kita lihat untuk bagian bagasi. Nah, untuk membuka bagasi ini kita putar knop seperti biasa, yang seperti di knop membuka tangki bahan bakar ya. Posisinya sama, tapi kita tekan yang tombol ini di bawah. Jadi seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, ini kapasitasnya menurut spek dari Honda ini 30 liter. Jadi yang saya suka di sini itu bagasinya itu cukup dalam dan juga dia panjang. Kalau kita taruh helm di sini, itu masih ada sisa ruang yang sangat lega. Jadi kita mau taruh mantel, taruh sepatu, taruh apa gitu, masih bisa muat. Dan di sini ada penyimpanan tambahan. Ini untuk menaruh buku panduan atau buku servis dan lain-lain. Dan di sini juga ada. Ini untuk menaruh kunci-kunci kecil ya, kunci pas atau semacamnya. Dan ada tambahan ya, untuk membukanya itu ada semacam pegas dan ada penyangganya seperti ini ya. Jadi dia nggak mudah turun. Dan kalau posisi ini kita kurang leluasa untuk memasukkan barang, kita bisa dorong seperti ini. Nah, ini jauh lebih praktis dan jauh lebih lega. Nah, ada tambahan lagi untuk bagian lacinya. Ini hanya ada di sebelah kiri ya, karena di sebelah kanan itu adalah tempat kilesnya. Dan di sini tidak dilengkapi dengan tempat untuk pengait barang bawaan.
Ya itu emang wajar sih, di kelas motor ini emang tidak dipasangkan seperti itu karena di bawah sini adalah tempat untuk mengisi bahan bakar. Oke, kita lihat untuk bagian laci sebelah kirinya seperti ini. Nah, ini lacinya model tertutup ya. Dan untuk cara membukanya kita tekan seperti ini. Nah, dia akan otomatis membuka. Untuk kedalamannya sih cukup ya, seukuran botol air mineral ukuran 600 ml. Dan gak hanya itu saja, di sini dilengkapi dengan power outlet. Nah, yang saya suka di sini adalah power outletnya dilengkapi dengan USB langsung ya. Jadi sangat berguna sih. Kita nggak perlu beli konverter atau lighter tambahan. Untuk menutupnya kita tekan seperti biasa. Nah, sampai bunyi klik. Kemudian untuk kuncinya sendiri, ini keyless ya, yang sama dengan model sebelumnya. Jadi di remote-nya sini ada 2 tombol. Ini untuk menghidupkan dan mematikan kuncinya atau remote ini sendiri. Kemudian ini untuk answer back system dan juga alarm. Dan di sini dilengkapi dengan kunci cadangan. Kalau misalnya akinya itu tidak berfungsi, kita bisa membuka bagian sini. Nah, bagian ini. Ini kalau misalnya mesinnya nggak mau hidup atau akinya mati, kita bisa membuka bagian ini untuk memutar kunci dengan ini. Nah, untuk bagian kenoknya seperti ini ya. Ini sama dengan model sebelumnya, dimana ada tuas knock, kemudian ada 2 tombol. Tombol fuel untuk membuka tangki bahan bakar dan juga tombol seat untuk membuka jok. Dan cara pengoperasiannya kita tekan seperti ini sampai menyala warna biru, kemudian kita tekan ya dan putar ke kanan. Itu tadi posisi kunci stang. Nah, ini posisi normal biasa. Nah, seperti ini. Nah, kalau mati seperti ini lagi, kita tekan seperti ini lagi, kemudian kita putar. Kita mau arahkan ke tombol seat atau fuel, ataupun mau menghidupkan mesin. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ke bagian stang. Untuk stangnya, ini bentuknya mewah sekali sih, karena dia finishingnya warna chrome, dipadukan di bagian sini berwarna piano black. Jadi aura mewahnya itu sangat kental ya. Sangat terasa di motor ini dan sesuai sih emang dengan desain secara keseluruhan. Dan untuk spionnya seperti ini ya, spionnya juga bagus sih, bentuknya itu masih serasi dengan bodi motor ini. Dan tangkainya pun juga saya suka karena dia nggak terlalu panjang ya, jadi secara proporsi itu sangat pas. Kemudian untuk bagian tombol-tombol di stang, di sebelah kanan sini ada tombol idling soft system ya, atau ISS. Jadi kalau kita posisikan ke bawah itu mengaktifkan fitur ISS, kalau ke atas itu untuk mematikan fitur tersebut. Kemudian di sini ada hazard dan di sini ada starter. Yang sebelah kiri di sini ada lampu dekat, lampu jauh, klakson dan juga sein. Nah, aksen chrome berikutnya adalah pada bagian bar end seperti ini ya. Ini juga jadi penambah kesan kemewahan di motor ini. Lanjut, kita ke bagian speedometer. Untuk speedometernya ini, dia secara bentuk juga berubah ya daripada model sebelumnya. Karena di model sebelumnya itu bagian tengahnya itu lebih membulat. Sedangkan di model terbaru ini, dia lebih mengotak. Dan apa saja info yang ditampilkan, saya akan nyalakan dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk info digitalnya, dia itu negatif display, dan sebelah kanan kirinya itu lampu-lampu indikator. Kita mulai dari lampu indikator dulu ya, dari sebelah kanan. Di sini ini ada indikator kunci atau keyless-nya. Kemudian di sini ada sein kanan, bentuknya strip ya seperti ini. Ini sangat memudahkan kita kalau lupa mematikan lampu sein sih, karena ini sudah diperbesar, jadi makin jelas lah. Kebangetan kalau sampai lupa terus. Kemudian di sini ada indikator HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Jadi ini ada nyala seperti ini menandakan HSTC-nya itu aktif. Dan sebelahnya ini ada indikator T yang disilang, itu menandakan kalau misalnya itu kita dalam settingan HSTC-nya itu dimatikan. Kemudian di sini ada indikator ABS untuk yang tipe ABS. Kemudian di sini ada indikator ISS. Nah, untuk sebelah kiri di sini ada lampu jauh, indikator baterai, kemudian suhu dan juga cek engine.
Dan di sini ada detail ya, tulisan PCX warna biru. Keren sih. Nah, untuk info digitalnya di sini ada jam, penunjuk kecepatan, penunjuk sisa bahan bakar. Kemudian di sini ada konsumsi bahan bakar rata-rata ini 2,3 liter per 100 km. Dan ini juga bisa kita rubah jadi kilometer per liter ya. Kemudian di sini ada total atau odometernya, ini berjalan 3.715 km. Nah, di line itu juga ada info yang lebih lengkap lagi ya. Jadi di sini kita bisa rubah untuk info odometernya. Nah, di sini kita tekan tombol secara bersamaan untuk tombol select dan set, dan kita tahan terus ya sampai berkedip seperti ini. Ini untuk menyeting jam, kemudian kita bisa rubah di sini. Nah, ini untuk jamnya. Ini untuk menit. Kemudian di sini ada level tingkat kecerahan. Jadi untuk menggantinya seperti ini, kita tekan satu kali lagi sampai berkedipnya itu cepat. Ini bisa kita rubah. Ada 5 tingkatan. Nah, jadi seperti ini. Kita setting di standar ya, di level 3. Nah, di sini ya, satuan liter per 100 km bisa kita rubah menjadi kilometer per liter. Tuh. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada penunjuk kapan waktunya ganti oli dan juga kapan waktunya ganti V-belt atau sabuk CVT-nya. Jadi seperti itu sih. Infonya lumayan lengkap daripada model sebelumnya. Nah, untuk harga yang varian PCX 160 tipe CBS di Malang ini, harga ketika saya membuat video ini berada di Rp31.696.000. Sedangkan untuk yang tipe ABS itu Rp35.169.000. Nah, oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai Honda PCX 160 ini. Mohon maaf apabila penjelasan yang saya jelaskan ini kurang lengkap. Nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan kalian. Oh ya, by the way, motor ini bukan dari pengguna, tapi saya dapat pinjaman dari salah satu dealer di Malang, yaitu Honda MPM Basra ya. Yang sebelumnya kalian sudah lihat kan vlog saya untuk mampir-mampir di dealer itu, bagaimana fasilitasnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Dan terima kasih kepada MPM Basra yang sudah berkenan meminjamkan Honda PCX 160 tipe ABS ini kepada saya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.